Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S2E. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu konsep filsafat ilmu. Dan apa yang akan selanjutnya kita pelajari yaitu tentang manusia, berpikir filsafat, ilmu dan filsafat ilmu, serta fungsi filsafat ilmu. Apa sih konsep filsafat ilmu itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti philos adalah cinta dan sophia adalah pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafah akan menjadi bijaksana. Filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Jadi, apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Subpokok materi yang akan kita pelajari pertama adalah manusia. Manusia dalam beberapa sudut pandang filsafat terbagi menjadi 4. Yang pertama, sosiologi, yaitu manusia dapat dikaji dari sudut interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Kedua, psikologi, yaitu manusia juga dapat ditinjau dari sisi kejiwaannya. Ketiga, ekonomi, yaitu manusia dapat ditinjau dari perilakunya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cenderung tidak terbatas dihadapkan dengan benda-benda yang terbatas. Keempat, filsafat, yaitu manusia dapat pula dibahas dari sudut pandang yang hakiki. Yang kedua adalah ilmu dan filsafat ilmu. Perbedaan mendasar antara ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat adalah tujuan dan perolehannya. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh ilmu yang bersifat teoritis dan praktis, serta diperoleh melalui pengalaman atau empirik, dan ada yang diperoleh melalui penelitian serta eksperimen. Sedangkan filsafat ilmu bertujuan untuk mencari hakikat dari sesuatu yang ada, menemukan bagaimana hakikat itu, dan kepuasan batin dan jiwa, serta diperoleh dari hasil pemikiran dan perenungan. Yang ketiga, berpikir filsafat. Berpikir filsafat terbagi menjadi 6. Yang pertama, harus sistematis, yaitu pemikiran yang sistematis dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Kedua, harus konsepsional. Secara umum, konsepsional berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Ketiga, harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya. Keempat, harus rasional, yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Yang kelima, harus sinoptik, yaitu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam keadaan kebersamaan secara integral. Yang keenam, harus mengarah kepada pandangan dunia. Pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Yang keempat, fungsi filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu terbagi menjadi 5. Pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Ketiga, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Yang kelima, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.